구독과 좋아요를 눌러주십시오. 잠깐만요. 지금 구독과 좋아요 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 알람 설정까지요. Episode 5 Red Swan dibuka dengan adegan Won-soo melihat ibunya dalam situasi menyedihkan. Won-soo mempunyai banyak kebencian terhadap ibu, jadi dia terkejut ketika ibunya dengan tulus meminta maaf padanya. Ibu Won-soo tiba-tiba meninggal. Won-soo pun berteriak, dan Duyun berlari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Won-soo sangat tertekan. Kembali ke Istana Agung, Won-soo dipanggil oleh Ketua Park. Ketua Park mengatakan dia menyesal atas meninggalnya ibu Won-soo. Namun, Ketua Park meminta Won-soo untuk tidak menghadiri pemakaman ibunya. Dia malah memerintahkan Won-soo pergi bersamanya ke pertemuan untuk melumasi roda dengan Duta Besar Tiongkok agar kesepakatan Ketua Park bisa dijalani. Won-soo sangat patah hati sehingga dia dengan sopan menolaknya, mengatakan kepada Ketua Park bahwa dia perlu mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Ketua Park tidak mengizinkannya dan terus mengancam Won-soo. Ketua Park mengancam mengurung Won-soo dan tidak akan ada yang tahu, atau bahkan saudara laki-laki Won-soo. Won-soo tahu dia harus memainkan permainan kecil ini dan dengan patuh pergi ke pertemuan tersebut, sehingga melewatkan pemakaman ibunya. Dalam momen kerentanan yang jarang terjadi, ketika dia kembali, Won-soo memutuskan untuk mengambil abu ibunya dan bertanya pada Duyun apakah dia bisa membawanya ke suatu tempat. Duyun siap membawanya, dan radio mereka menjadi senyap mematikan ponsel dan pelacak GPS mobil mereka. Hal ini membuat tim keamanan menjadi kacau dan Yongguk mengamuk karena mereka tidak dapat menemukan Won-soo. Dalam adegan yang menyentuh, mereka telah kembali ke rumah masa kecil Won-soo dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Won-soo juga menjelaskan kepada Duyun bahwa putranya meninggal, dia hanya tidak mau mengakuinya, itulah sebabnya Won-soo memberitahu orang-orang bahwa putranya berada di Swiss. Duyun memiliki sikap yang sangat tenang dan terkendali sebagai pengawal, tapi dia memutuskan untuk menghibur Won-soo. Mereka saling berpelukan, Duyun mendorong Won-soo untuk menangis, dengan mengatakan bahwa itu akan membuat sakit hatinya berkurang. Namun momen mengharukan ini teralihkan oleh sosok tersembunyi yang mengambil foto mereka secara diam-diam. Berputar kembali ke Istana Agung, sekembalinya mereka, Won-soo dan Duyun bertemu dengan Yongguk yang sangat kesal. Yongguk mulai menghina Duyun dengan menanyakan keberadaan dia bersama istrinya dan kemudian meninju Duyun. Pimpinan Park sedang melihat foto rahasia yang diambil Won-soo dan Duyun sebelumnya. Ketua Park memerintahkan Tuan Park untuk melakukan apapun yang diperintahkan Won-soo sehubungan dengan pekerjaan Duyun, karena Ketua Park yakin Won-soo akan melindunginya, meskipun Yongguk menuntut pemecatan Duyun. Dalam kejadian selanjutnya, Yongguk masuk dan ditampar beberapa kali oleh Ketua. Ketua Park membentaknya karena menyindir Won-soo berselingkuh ketika dia sedang berduka, hanya karena Yongguk berselingkuh bukan berarti Won-soo juga berperilaku seperti itu. Ketua Park menjelaskan kepadanya bahwa Won-soo menyandera yayasan karena menyembunyikan semua cucian kotor mereka yaitu dana gelap. Jika Won-soo menceraikannya dan membeberkan segalanya, Yongguk akan kehilangan warisan dan hak pengelolaannya. Pimpinan Park mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk mengeluarkan Won-soo dari keluarga adalah melalui kematian. Sementara itu, Won-soo muncul di kamar Duyun dan mereka melakukan pertukaran yang sangat menarik. Duyun memintanya untuk menjadi wanitanya, dan berhenti menempatkan dirinya dalam bahaya. Reaksi Won-soo terhadap hal ini adalah meminta Duyun menjadi kekasihnya karena dia membutuhkannya. Duyun ingin tahu mengapa dia membutuhkannya, tapi Won-soo mengatakan dia akan menjelaskannya nanti, dan dia harus sepenuhnya percaya padanya terlebih dahulu. Duyun ingin tahu mengapa dia melakukan ini, apakah demi uang, ketenaran, atau kesombongan? Won-soo dengan tulus mengatakan dia ingin membantu anak-anak dalam kemiskinan karena mereka mengingatkannya pada dirinya sendiri, dia tidak peduli tentang hal lain. Di saat yang tidak tepat, Tuan Park mengetuk pintu dan reaksi awal Duyun adalah menyembunyikan Won-soo, jadi dia terkejut saat Won-soo mengundang Tuan Park masuk. Ini jelas merupakan cara yang lebih cerdas untuk memainkan situasi ini karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Tuan Park bertanya mengapa Won-soo ada di sana dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia menerima ancaman lain dari ISIS. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa mempercayai wajah-wajah baru, jadi dia tidak akan menukar Duyun dengan personel keamanan lainnya.
Setelah pergi, Wan-su mendengar Tuan Park mulai meneriaki Duyun karena tidak memberitahunya kemana mereka pergi. Duyun marah, mengatakan pada Tuan Park bahwa dia adalah manusia sebelum menjadi pengawal, dan Wan-su membutuhkannya untuk bisa berduka. Duyun sangat marah sekarang, menanyakan apakah keluarga korup ini telah merusak Tuan Park juga? Pak Park sepertinya terkejut dengan hal ini dan meredakan amarahnya, bertanya pada Duyun apakah dia baik-baik saja dan menyarankan agar dia menjauh dari pandangan Yongguk untuk sementara waktu. Di sini aku merasa Pak Park lebih menjadi sosok ayah yang perhatian, daripada orang jahat. Tuan Park terus memperingatkan Duyun untuk kembali ke polisi dan berhenti dari pekerjaan ini dan itu menjadikannya lebih terasa protektif. Dalam upaya untuk mengguncang segalanya, Duyun pergi ke tempat perjudian lokal yang dikelola oleh geng Bintang 8. Duyun memberikan alasan untuk bertemu dengan bos mereka dan mengatakan bahwa dia berasal dari Huain. Duyun sengaja membuat wajahnya diketahui oleh kamera keamanan dengan harapan dapat membuat Tuan Park marah. Seperti yang diharapkan, Tuan Park kemudian memanggil Duyun ke kantornya dan menanyakan apa yang dia lakukan saat pergi ke tempat perjudian. Duyun tetap jujur, bertanya pada Tuan Park apakah dia yang memerintahkan kematian Ju Hyuk. Duyun mengatakan kepadanya bahwa dia melihatnya di Manila di markas geng dengan tas penuh uang tunai. Duyun mulai bertanya kepada Tuan Park tentang kematian pimpinan Kim, karena itulah yang sedang diselidiki Ju Hyuk sebelum dia meninggal. Tuan Park merasa terhina karena Duyun mengira dia ada hubungannya dengan kematian Ju Hyuk. Pak Park menjelaskan bahwa dia menjalankan tugas pencucian uang untuk Yongguk dan bahwa pimpinan Kim meninggal saat senggama sehingga Tuan Park membantu menutupinya. Duyun bertanya bagaimana Tuan Park tahu untuk apa sekantong uang itu dan itu adalah poin yang sangat bagus. Sepertinya pemikiran ini tidak pernah terlintas di kepalanya Pak Park, dan saya curiga dia akan hancur jika dia secara tidak sengaja berperan dalam kematian Ju Hyuk. Yang juga membuat heboh, Wan-su memutuskan untuk syuting iklan Tata Rias untuk memenuhi kesepakatan bisnis Ketua Park, yang berakhir seperti balon timah. Yongmin, saudara laki-laki Yongguk dan istrinya yang berbisa berada di Istana Agung untuk mengeluh tentang iklan tersebut dan ternyata, saudara ipar perempuan tersebut adalah mantan tunangan Yongguk. Seluruh percakapan ini sangat menarik karena Yongguk membela Wan-su, dan saya yakin dia memiliki rasa sayang tertentu padanya. Dalam kejadian aneh berikutnya, Ketua Park bertindak sebagai mediator antara Wan-su dan istri Yongmin, dan ini adalah sisi yang belum pernah saya lihat dari kedua karakter sebelumnya. Dalam episode ini juga diperlihatkan beberapa hal tentang Tuan Han, yang tampaknya menjadi pemecah masalah bagi keluarga dan pimpinan Park yang sudah lama berada di sampingnya. Dia memiliki loyalitas yang berbeda, dan mendorong Yongmin untuk mengambil alih Now Foundation. Yongmin tidak ingin menghabiskan hidupnya mencuci uang agar saudaranya mewarisi segalanya. Ketika Tuan Han memberitahu pimpinan Park bahwa Yongguk mencuci uang melalui beberapa orang berbahaya untuk menghasilkan dana gelapnya sendiri, dia tampaknya tidak terganggu sama sekali. Prioritas Ketua Park ada di mana-mana. Setelah insiden kanguru lewat, Duyun menggantikan pengemudi dan kemudian drone mulai menyerang mobil mereka. Untungnya, Duyun lihai dalam mengemudi dan berhasil menghindari beberapa dari mereka. Sayangnya, saat perhatiannya terganggu oleh drone di atas mereka, drone kedua masuk ke bawah mobil dan meledakkannya. Mobil mereka terguling dan mendarat di atas kepalanya. Duyun keluar dan dengan panik menarik Wan-su dari reruntuhan. Duyun menggendongnya ketika mobil meledak, dan ledakan menembakkan pecahan mobil ke punggung Duyun. Di rumah sakit, Duyun menjalani operasi dan bertahan. Wan-su bangun dan membuat kesalahan dengan menanyakan kabar Duyun ke Yongguk. Wan-su dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan Yongguk pergi dengan penuh kecemburuan. Duyun tampaknya beruntung di sini karena orang yang mengatur serangan itu, penjaga keamanan wanita yang bekerja bersamanya, yaitu Lee Jin. Dia sedang mendekatinya dan siap menyelesaikan pekerjaannya. Namun Jin dihentikan oleh kedatangan Yongguk dan dia kemudian melihat kamera CCTV di kamar Duyun. Dia keluar untuk memanggil siapapun yang memberinya perintah, mengatakan misinya gagal. Wan-su pergi menemui Duyun sebelum dia meninggalkan rumah sakit dan mereka mengalami momen mengharukan lainnya di mana mereka saling berpelukan dan dia menyatakan bahwa dia mempercayainya sepenuhnya. Duyun segera keluar dari rumah sakit, dan pria ini pasti mengalami penyembuhan yang luar biasa, karena ada beberapa potongan logam besar yang menonjol dari punggungnya dan dia berjalan berkeliling seolah-olah itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, dia kembali ke Istana Agung dan Tuan Park pergi memeriksanya.
Duyun memohon kepada Tuan Park untuk membantunya menangani kasus ini dan Tuan Park menyuruhnya pergi dan kembali ke polisi. Dia tidak ingin kehilangan Duyun juga. Tuan Park memberitahu Duyun bahwa dia telah melakukan kesalahan lagi di ruang perjudian. Tampaknya Tuan Park sekarang mempertanyakan apa sebenarnya yang diminta untuk dia lakukan. Masih berusaha untuk mendapatkan pengaruh atas situasi tersebut, Wan Su meminta Duyun untuk pergi ke tempat tinggal Tuan Han dan mengambil buku besar untuk Now Foundation, yang berisi bukti dana gelap. Wan Su telah bertanya pada kakaknya, tapi dia tidak ingin terlibat, mengatakan padanya jika ada sesuatu yang terungkap, keduanya akan berakhir di penjara sebagai orang bodoh. Duyun harus melewati beberapa rintangan untuk mendapatkan buku besar, tapi dia melakukannya, dan segera membawanya ke kantor Wan Su. Saat itu, jaksa menerobos masuk dengan membawa kotak biru besar, surat perintah penggeledahan dan penyitaan, serta surat perintah penangkapan saudara laki-lakinya karena penggelapan. Tuan Han, dasar rubah tua yang licik, pasti menjebak saudara laki-laki Wan Su itu bagian dari rencananya. Saya tidak sabar untuk melihat hal-hal mengejutkan yang akan terjadi di episode selanjutnya. Nah itu dia spoiler sinopsis drama Korea Red Swan episode terbaru. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai ketemu di sinopsis drakor lainnya.